Halo guys, kembali lagi bersama saya Khairul Anwar di channel Impor Bisnis, channel yang asik mau tentang bisnis dan impor. Kali ini kita akan membahas tentang pengembangan bisnis impor. Jadi bisnis impor nggak melulu jual-jualan terus, melulu cuma impor-impor barang terus kemudian dijual di Indonesia, terus kemudian kamu dapat cuan seperti itu terus menerus, nggak seperti itu teman-teman. Jadi di bisnis impor ini sebenarnya sangat luas sekali. Di sini akan bagi menjadi tiga. Yang pertama adalah impor, kemudian yang kedua adalah rebranding, kemudian yang ketiga adalah assembling. Oke, kita akan bahas tentang impor dulu. Jadi impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri terus kemudian didatangkan ke negara kita di Indonesia, kemudian kita jual ataupun kita gunakan sendiri. Nah, pada umumnya sih kebanyakan dijual untuk mendapatkan cuan. Di sini sebelum impor saya juga ajarkan bagaimana kamu harus meriset barangnya dulu. Jadi pada saat impor kamu nggak cuma asal-asalan ikutin tren ataupun kamu asal-asalan ambil barang yang kamu nggak tahu knowledge produknya seperti apa, pasarnya seperti apa, bisa nggak bersaing di Indonesia. Dan di tingkatan impor ini, kenapa kok aku selalu memberikan pada kamu itu untuk selalu meriset barangnya dulu. Yang pertama adalah agar barang tersebut bisa long term. Jadi untuk cuannya, untuk harganya, untuk repeat ordernya itu bisa jangka panjang. Jadi nggak ngikutin tren yang cuma 1 bulan, 2 bulan habis itu selesai ya kita jual lagi, nggak. Jadi kamu harus benar-benar riset barangnya dulu. Nah, sebelum kamu riset barang, kamu juga harus menentukan niche produk dulu, mau bermain di bidang apa. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa juga melihat seberapa bagus sih nanti kedepannya barang ini di Indonesia. Dan tujuan impor di sini sebenarnya ya memang kita untuk berwirausaha, kita melatih skill jualan kita mencari harga yang termurah, kita langsung impor sendiri. Di sisi lain, impor sebenarnya bukan cuma untuk jualan aja, tapi juga untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Contohnya seperti tender yang saya kerjakan dulu, yaitu di bidang tekstil, di mana tekstil tersebut digunakan untuk memenuhi ekspor mebel. Jadi permintaan dari ekspor ke Eropa, ke Amerika, mereka mintanya kain-kain yang memang tekad. Mereka mintanya tekstil ya, kain yang berbahannya itu tidak ada di Indonesia, jadi harus impor dulu. Dan juga masih banyak lagi sebenarnya kebutuhan impor untuk ekspor. Tapi kebanyakan untuk kita yang pemula di sini, kita melakukan kegiatan impor hanya mencari keuntungan pada saat melakukan penjualan di Indonesia. Jadi kita compare harga, terus kita riset produknya, terus harganya kita bisa jual nggak, kita bisa bersaing nggak di Indonesia. Jadi seperti itu cara kerja impor dan untuk kita yang pemula. Tapi apabila kita ingin meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, kita harus naik ke tingkat rebranding. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang tingkat rebranding. Jadi rebranding di sini pada saat kamu sudah impor ya, kamu sudah mendapatkan produk, kamu sudah riset produknya, terus kamu sudah tahu marketnya, just marketnya bagus, repeat ordernya tinggi. Nah, di situ baru teman-teman kemudian membuat rebranding. Oh, ternyata nih produknya bagus di bidang, ternyata jalannya juga oke, marketnya juga bagus, repeat ordernya tinggi. Teman-teman bisa langsung membuat rebranding atau merek. Jadi teman-teman minta ke supplier teman-teman yang baik dari Cina maupun dari negara manapun, aku minta mereknya diganti menjadi seperti ini, dan aku minta packagingnya dirubah menjadi seperti ini. Kalian bisa desain kemudian kirimkan ke supplier membuat packagingnya juga. Atau mungkin teman-teman hanya bahan bakunya aja impor, terus kemudian packagingnya dan juga brandingnya dibuat di Indonesia juga bisa. Dan pada saat merek teman-teman dikenal banyak orang, banyak masyarakat, banyak customer di Indonesia, dan juga merek teman-teman semakin kuat, nah disitulah teman-teman saatnya untuk naik kelas lagi ke tingkat assembling. Jadi di sini nggak cuma impor aja, impor kamu jual, ngikutin tren, berubah-ubah sebagainya, enggak. Aku lebih menyarankan untuk riset brand dulu, tentukan produknya mau main di bidang apa. Nah di situ teman-teman bisa mengembangkan bisnis teman-teman lebih enak, nggak ribet. Dan juga kedepannya itu mempunyai masa depan yang cerah. Kalau teman-teman hanya impor ngikutin produk tren-tren zaman sekarang, atau mungkin trennya ini ikutin import itu, terus teman-teman jual palu gada, palu mau gua ada, dan itu akan sulit nantinya untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Oke, sekarang kita ke tingkat assembling. Jadi teman-teman sudah impor, teman-teman
sudah riset, sudah tahu bidangnya, sudah tahu jenis marketnya, repeat order tinggi, teman-teman membuat merek, namanya rebranding, dikata rebranding. Teman-teman punya brand sendiri, brand tersebut sangat kuat dan laku di pasaran Indonesia, repeat order juga tinggi. Teman-teman bisa naik lagi ke tingkat assembling, yang dimana teman-teman bisa langsung impor bahan produksinya atau alat produksinya, semuanya langsung diimporkan, langsung kita buat pabrik di sini, dan juga teman-teman bisa memproduksi di Indonesia. Oke, jadi tingkatan assembling ini adalah tingkatan yang tertinggi. Apakah banyak contohnya? Banyak sekali contohnya, nanti teman-teman akan tahu sendiri, teman-teman bisa cek-cek lah. Saya berikan contoh di bidang kosmetik. Ada kosmetik yang namanya nggak saya sebutkan di sini. Dia awalnya juga gitu, dia cuma ambil kosmetiknya aja, dia jual, dia bagus, dia repacking, dia rebranding buat merek sendiri. Dan mereknya pun terkenal, dia buat sistem bisnisnya dengan bagus juga, dan akhirnya dia bisa mengekspansi bisnisnya menjadi tingkat assembling. Dia impor sendiri alat produksinya beserta bahannya, dan kemudian dia produksi di Indonesia, yang dimana bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak sekali. Nah, ini tadi adalah 3 pengembangan bisnis dari impor, dari mulai impor, rebranding, kemudian assembling. Jadi impor nggak cuma sekedar impor aja, pengembangannya sangat luas banget. Di sisi lain, impor juga nggak cuma sekedar untuk menjual barang di Indonesia, kita impor produk. Jadi nggak banyak juga orang-orang yang impor untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Salah satunya adalah pekerjaan saya tadi di bidang tekstil, dan juga masih banyak lainnya produk-produk yang setengah jadi kita produksi di Indonesia, kemudian kita ekspor ulang. Dan juga pada tingkatan tertentu teman-teman juga akan menjadi ke tingkat assembly, yang teman-teman bisa langsung ambil alat produksinya dari Cina. Untuk contoh produksi alat dari Cina, kemarin juga aku mendatangkan mesin alat untuk membuat masker 3M seperti itu, yang model-modelnya ya standar-standar lah, nggak bagus banget. Dan itu diproduksi sendiri oleh orang Indonesia karena mereka langsung pesan langsung mesinnya dan juga bahan-bahannya juga. Dulu aku juga pernah dapat tender juga untuk alat mesin press bantal. Jadi untuk yang menyiapkan spon-spon itu loh, spon-spon bantal, guling, kasur, apapun lah itu yang dipenyet agar dimensinya nggak besar. Terus pada saat dia selesai dibuka plastiknya itu bisa langsung membesar sendiri, ada busanya di dalamnya. Dan aku juga nggak terlalu mengenali produk tersebut sih, cuma aku hanya mendatangkan aja karena ada pesanan aja. Di Indonesia juga ada di Indonesia ada. Cuma kelemahan di Indonesia di sini ya mohon maaf, aku nggak ada bermaksud untuk mengintimidasi ataupun yang lainnya. Di Indonesia juga ada alat tersebut, tapi dengan teknologi yang kurang bagus, yang masih di bawah standarnya lah, di bawah standar operasional SOP dari permintaan buyer saya. Karena di Indonesia tuh teknologinya masih biasa, terus kemudian harganya sangat tinggi banget. Jadi customer lebih memilih untuk impor karena di situ teknologinya udah bagus, sudah memenuhi standar dan syarat dari customer saya, ya udah mereka pilih impor. Oke, jadi di sini teman-teman harus tahu ya, pengembangan bisnis impor nggak cuma impor mulu jualan gitu, nggak. Di sini teman-teman bisa mau dari impor, barangnya bagus, teman-teman kan udah riset tuh, teman-teman juga sudah mau bermain di bidang apa nih, produknya tahu, jenis marketnya juga tahu. Terus kemudian teman-teman bisa membuat merek branding, namanya rebranding. Rebranding itu membuat merek sama packagingnya itu menjadi merek teman-teman. Dan berikutnya tingkatan yang terakhir adalah assembling. Oke, jadi semuanya teman-teman saya harapkan nanti kedepannya bisa ke tingkatan assembling, yang dimana kita bisa produksi sendiri di Indonesia. Yang kedua, kita bisa copy dulu lah mesinnya, kita buat mesin yang serupa, kalau lebih bagus ya lebih baik, dan kemudian kita perbanyak, kemudian kita bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak sekali. Amin. Oke, jangan lupa ikutin terus channel Impor Bisnis ya. Buat teman-teman yang suka silahkan like, atau yang punya komentar atau ingin pertanyaan apapun silahkan komentar di bawah ini, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar nanti teman-teman dapat notifikasi dari kita apabila ada video terupdate tentang bisnis dan impor. Oke, terima kasih dari saya, Khairul Anwar, sampai jumpa.